Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak akan membahas tentang persamaan eksponensial bentuk keempat. Setelah kemarin sudah Bapak bahas bentuk 1, 2, dan 3. Ini bentuk keempat ini sedikit agak rumit. Bentuknya seperti ini. Jika ada fx dipangkatkan gx itu sama dengan fx pangkat hx, maka cara menyelesaikannya ada ada beberapa cara. Ada beberapa kemungkinan hasil penyelesaian. Yang pertama, dengan nilai fx-nya sama dengan 1. Kenapa nilai fx harus sama dengan 1? Karena ketika 1 dipangkatkan, mau pangkat berapapun si gx, mau angka berapapun gx, dan 1 dipangkatkan hx, mau angka berapapun hx, mau berapapun hx dan gx, 1 dipangkatkan akan tetap 1. Misal ini 1 pangkat 10 itu akan sama aja dengan 1 pangkat 100. Ya gak? Ya. Berarti kita misalkan dengan fx sama dengan 1, kemudian cari nilai x-nya. Nah, si x itu adalah penyelesaian dari ini. Kemudian tahap kedua, dengan misalkan fx sama dengan min 1. Nah, ini sebaliknya. Untuk min 1 ada syarat-syarat tertentu. hx dan gx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi harus sama-sama ganjil atau genap si hx atau gx-nya. Nggak boleh ganjil dan genap. Misal ini ketika ini 1, min 1 dipangkatkan 2 dan min 1 dipangkatkan 3. Nah, ini kan 2, ini 3. Kalau ini genap, ini ganjil. Pasti hasilnya nggak akan sama. Kan yang berperan menjadi min 1 itu si fx-nya yang bilangan pokoknya. Berarti min 1 dipangkatkan 2, 1. Min 1 dipangkatkan 3, min 1. Jadi gak akan sama kalau beda. Tapi kalau ininya 3 sama-sama ganjil. Min 1 kali min 1 kali min 1. Misal ini 5 tuh, jangan karena pangkatnya sama. Misal ini 5, min 1 kali min 1 hasilnya min 1. Ini juga min 1. Karena ketika pangkat min 1 dipangkatkan ganjil itu pasti negatif. Kalau dipangkatkan genap pasti positif. Gitu. Jadi harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Itu nilai x akan menjadi penyelesaian kalau sudah memenuhi syarat ini. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan 0. Ada syarat juga. Syaratnya hx harus lebih besar 0 dan gx harus lebih besar dari 0. Jadi harus ketika sudah didapatkan nilai x-nya, hx-nya harus lebih besar dari 0 dan gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Kemudian yang keempat, gx sama dengan hx. Itu kayak bentuk ketiga itu mah ya. Contoh. Contoh, tentukan penyelesaian yang memenuhi x kurangi 2 pangkat x kuadrat tambah 3x sama dengan x kurangi 2 pangkat 2x tambah 6. Nah, jawab langkah pertama. Berarti kita memisalkan, bukan memisalkan. Tahap pertama, fx sama dengan 1. Berapakah nilai x-nya? Fx-nya berapa? Nah, ini berperan sebagai fx, ini berperan sebagai gx, dan ini berperan sebagai hx. Fx-nya berarti x kurangi 2. X kurangi 2, 1. X sama dengan 1 ditambah 2. Berarti x-nya adalah 3. Ini berarti x sama dengan 3 sudah menjadi penyelesaian ini. Oke, ini gak perlu syarat, berarti udah memenuhi x sama dengan 3. Kemudian yang kedua adalah fx sama dengan min 1. Fx sama dengan min 1. Nah, kalau ini harus ada syarat ya. Nanti syaratnya kita cek. Fx sama dengan min 1.
X kurangi 2 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 ditambah 2. Kemudian 1. Oke, kita cek syaratnya. Cek. Harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. HX GX kita cek, GX-nya itu X kuadrat tambah 3X. Berarti G1-nya, 1 dari mana? 1 dari sini nilai X-nya. Nilai X ini kita cek apakah membuat ini genap atau membuat ini ganjil. 1 kuadrat tambah 3 kali 1. 1 kali 1 1 tambah 3 4. 4 itu genap. Oke, kita cek yang HX-nya. HX sama dengan 2X tambah 6. Berarti H1-nya 1 dari sini ya, kita cek. 2 kali 1 tambah 6. 2 tambah 6 8 genap, berarti sama-sama genap, sehingga X sama dengan 1 adalah penyelesaian dari persamaan ini. Oke, langkah ketiga dengan fx sama dengan 0. Ada syaratnya juga untuk fx sama dengan 0, yaitu pangkatnya harus lebih besar dari 0 ketika dicek nanti. Oke, kita cari dulu X kurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Nah, sekarang kita cek X sama dengan 2 ke pangkatnya. HX, GX dulu. GX sama dengan X kuadrat tambah 3X. Berarti G2 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2. 2 pangkat 2, 4 tambah 3 kali 2, 6. Berarti 10. 10 lebih besar dari 0? Ya, 10 lebih besar dari 0. Oke, GX sudah lebih besar dari 0. Sekarang kita cek HX-nya. Nah, berarti harus dua-duanya. HX dan GX-nya lebih besar dari 0. HX-nya 2X tambah 6. Berarti H2 2 kali 2 tambah 6. 2 kali 2, 4 tambah 6, 10. Sama-sama 10 ya. Lebih besar dari 0. Sehingga sudah memenuhi syarat kan, lebih besar dari 0. Sehingga X sama dengan 2 adalah penyelesaian. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir itu GX sama dengan HX. GX sama dengan HX. Itu kayak yang bentuk ketiga ya. GX-nya itu X kuadrat tambah 3X sama dengan 2X tambah 6. Ini bentuknya ke persamaan kuadrat. Kita bikin di ruas kanannya jadi 0. X kuadrat tambah 3X kurangi 2X kurangi 6 sama dengan 0. 3X kurangi 2X sisa X kurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorin. Dikali dapat min 6 ditambah dapat 1. Berarti plus 3 dan negatif 2. 3 kali min 2 kan min 6. 3 kurangi 2, 1. Berarti X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2. 2 ya, 2 aja. Sama dengan 2. Sudah, berarti penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya X, di mana X pertama yang kita dapatkan X sama dengan 3 ya. Dan ini memenuhi syarat semua ya, alhamdulillah. Tapi nanti akan ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Kemudian yang ketiga X sama dengan 2 ya, karena sudah memenuhi syarat. Dicek. X sama dengan 2. Kemudian di sini X sama dengan min 3.
X sama dengan min 3, X sama dengan 2 udah ya. X sama dengan 2 udah ditulis di sini. Berarti ini himpunan penyelesaiannya. Oke, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanyakan di PC aja kalau ada yang belum dimengerti.